Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesehatan, kelimpahan dan tentunya kesempatan pada sehari ini dapat menyapa pemirsa di rumah dalam program Ulama Menyapa. Pemirsa, ini sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemilu atau yang biasa kita maknai dengan pesta demokrasi. Dan ini bagaimana nantinya kita bisa memaknai pemilihan umum ini sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan kita akan bahas dalam Ulama Menyapa hari ini dengan tema urgensi pemilu dalam perspektif Islam bersama dengan Ketua 1 Masjid Baitur Rahman, Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Anasom M. Hum. Selamat sore, Assalamualaikum Kiai. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kiai, bagaimana kabar hari ini Kiai? Alhamdulillah, berkah-berkah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya nih Kiai. Kiai, ini sebentar lagi kita akan menyambut pemilu nih, menghitung hari lagi ya Kiai ya? Iya betul itu ini ya. Bagaimana Kiai persiapannya nih? Jadi kita akan menghadapi pemilu. Pemilu itu ternyata di masyarakat kita disebut sebagai pesta. Pesta, ya ini kenapa dimaknai sebagai pesta demokrasi ya nih ya Kiai? Jadi emang ada makna pestanya ya, karena melibatkan seluruh elemen rakyat, elemen masyarakat. Semua ikut terlibat di situ, sehingga semua masyarakat itu mau tidak mau memang terdorong itu untuk kemudian ikut dalam demokrasi ya, maka kemudian itulah muncul istilah pesta ya, pesta demokrasi. Pestanya semua rakyat dalam rangka untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Iya, betul. Dan sekali. Itu satu mekanisme yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah kita, oleh negara kita sebagai negara yang memilih demokrasi sebagai pilihan. Itu memang mau tidak mau ya harus ada mekanisme memilih pemimpin. Jadi hakikatnya sebenarnya memilih pemimpin itu. Iya. Jadi pemilu itu. Pesta demokrasi ini pestanya rakyat untuk memilih pemimpinnya rakyat, begitu ya Kiai? Pemimpinnya rakyat. Lalu untuk makna demokrasi sendiri ini Kiai, ini maknanya apa Kiai? Ya, demokrasi itu demokrasi itu dari jadi dari kata rakyat. Ya, itu dari dulu asal mulanya di zaman Yunani itu ada namanya Vox Populi, Vox Dei. Ya. Apa ini rakyat itu ya. Rakyat itu adalah suara rakyat, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Keren ya itu ya. Iya. Artinya apa? Suara rakyat itu penjelmaan dari seperti itu suara Tuhan. Suara Tuhan. Nah, maka kemudian pilihan demokrasi ini menjadi sangat tepat, ya, sangat tepat untuk Indonesia. Negara kita ini negara yang super multi etnik, multi agama, pulau multi juga pulaunya. Sehingga kalau hanya ditentukan oleh seseorang itu akan sangat berbahaya. Karena kita mewadahi super etnik, super multi masyarakat yang luar biasa. Sehingga pilihan para pemimpin kita saya kira sangat tepat ya dengan mengambil demokrasi. Dan demokrasi itu partisipasi rakyat itu menjadi sangat penting itu tadi. Jadi kalau di bahasa Yunani kuno itu ada itu Vox Populi, Vox Dei. Jadi suara rakyat, suara Tuhan. Maka di dalam demokrasi di Indonesia itu akhirnya kemudian melibatkan seluruh rakyat. Tentu rakyat yang telah memenuhi ya, tidak seluruh, karena kalau semuanya ya harus diseleksi, memenuhi syarat.
memenuhi syarat ikut pemilu. Nah, termasuk sejak dari anak-anak itu remaja itu kan sudah ikut terlibat. Nah, sekarang ini generasi apa ya, generasi Z itu ikut itu ya, generasi Z di usia-usia muda, 17 tahun 17 itu mereka sudah ikut terlibat. Iya. Jadi ini jangan jangan meninggalkan, jangan apatis terhadap pemilu. Betul sekali. Karena pemilu itu memilih pemimpin ini loh. Iya. Ini yang menjadi penting itu di Indonesia itu pemilu itu memilih pemimpin. Jangan sampai nanti pemimpin yang kita pilih itu keliru. Iya, ini ya. Karena kalau kita keliru itu, ya 5 tahun mereka akan berkuasa. Iya. Kalau 5 tahun mereka berkuasa, kemudian membangun kekuatan untuk kemudian nanti memimpin berikutnya, ya kita akan menjadi lama, berada di dalam kekuasaan pemimpin yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Iya. Iya, jadi memilih pemimpin jangan sampai keliru gitu ya, iya, Kiai, poinnya itu. ya. Lalu ini bagaimana supaya kita umat muslim tentunya baik gitu ya, Kiai, tidak sampai keliru nih kriteria apa saja pemimpin begitu yang sesuai dengan prinsip-prinsip muslim dan juga ini harapan Indonesia ke depan ya. Nanti kita bahas ya, Kiai, tapi kita harus jeda sebentar. Baik pemirsa, Ulama Menyapa akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, public relation officer, liaison officer, cruise ship officer, foreign embassy staff, lecturer, teaching staff, professional translator, interpreter, TV translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id.
Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ulama Menyapa dengan tema urgensi pemilu dalam perspektif Islam. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya atau bergabung bersama kami, dapat melalui line telepon di 024 3569 73 kali atau melalui live chat di YouTube TV-ku. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi atau pestanya rakyat ini, dan kita akan memilih bersama serentak siapa pemimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tapi ini jangan sampai ya pemirsa sampai keliru tadi kalau Kiai Anasom katakan jangan sampai keliru. Nah ini kita tanyakan nih Kiai, ini bagaimana kriteria pemimpin nih agar kita tidak salah pilih, Kiai? Ya, jadi dalam Islam itu yang namanya pemimpin itu sangat penting, walaupun misalnya ketika kita berada dalam komunitas yang kecil, harus ada pemimpin. Betul. Dalam satu hadis itu Rasulullah pernah menyampaikan ketika kalian bertiga ini. Bertiga ya Kiai. Bertiga pergi, Mbak Indira, bertiga pergi. Ya. Ini kata Rasulullah dalam hadis itu, fal yu'ammiru ahaduhum. Pilihlah amir di antara tiga itu satu orang. Ya. Pilihlah amir itu orang yang akan ngurusi. Yang menjadi pemimpin. Ya, yang menjadi pemimpin dari komunitas tiga orang itu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada pemimpinnya ini, nggak mau rembugan, nggak bisa. Iya, betul. Terus mau misalnya pas pergi, kita mau kemana, kita mau lewat mana, bisa bingung itu. Memutuskan begitu ya, Iya. Kiai ya. Tapi kalau ada yang diikuti, maka semua nanti akan menjadi enak gitu loh. Betul. Jadi memang harus diangkat. Ketika ada yang diangkat menjadi pemimpin, maka kemudian kita boleh memberi masukan dan sebagainya melalui berbagai usulan, tapi jangan mendahului dia sebagai pemimpin. Yeah. Jadi 3 orang saja itu dalam Islam itu sudah diminta untuk menentukan pemimpinnya siapa. Iya. Nah, kira-kira kalau 3 orang yang satu menjadi pemimpin, kira-kira yang dipilih yang mana itu? Ya, kira-kira mungkin kan yang dipilih yang dia ngerti, ya, paham begitu ya, paham. Kiai. Kemana pepergian ini akan dilakukan? Arah tujuannya mau kemana saja begitu ya, Kiai? Arah tujuannya mau kemana? Kemudian kalau misalnya ada urunan di situ, kira-kira urunan untuk biaya pergi itu biar aman. Kira-kira siapa di antara 3 itu yang dianggap mungkin paling bisa dipercaya. Oh, bisa dipercaya. Tapi tidak hanya bisa dipercaya, juga bisa mengelola. Ya. Ya, betul. Jadi Kiai. misalnya 3 orang, 1 orang yang jadi pemimpin itu ya, dia berarti apa? Dia ya harus ngerti situasi ketika medan kita akan pergi, apalagi misalnya kalau anak-anak milenial misalnya perginya ke gunung, ke hutan, wah itu kalau nggak ada pemimpinnya ribet itu nanti. Nggak ada yang di depan begitu ya, Kiai ya, nyasar nanti. Harus jadinya. ada itu. Nah maka kemudian di antara 3 itu dipilih yang terbaik, harus itu. Dan yang 2 harus memilih, gitu. Maka sama. Pemilu ini menentukan pemimpin yang baik tadi. Maka saya anjurkan semua yang punya hak untuk memilih, jangan tidak milih. Jangan tidak milih, Karena artinya apa? jangan golput ya. Iya, Ya. jangan tidak milih. Karena memang kita supaya bisa yang kita anggap ya, kalau baik semuanya itu insya Allah. Ya kita berpikirnya gini aja, tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan. Betul. Nah, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Betul Jangan sekali. berpikir kesempurnaan. Ya. Ya. Kalau karena apa? Pemimpin itu siapapun bukan malaikat. Ya. Pemimpin manusia ya manusia. Iya. Yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang dia melakukan kekeliruan, kadang lupa. Kekeliruan itu karena lupa, kekeliruan itu karena disengaja, itu bisa terjadi semua.
Kalau kita mikirnya itu sempurna ya memang sulit itu. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Sempurna, betul. Apalagi pemimpin. Pemimpin Indonesia. Jangankan pemimpin Indonesia, tadi pemimpin yang hanya dari tiga orang saja gitu itu. ya. Kemudian 3 orang misalnya dikembangkan di RT. Di RT ada pemimpin, di tingkat RW ada pemimpin. Udah di tingkat RW saja udah macam-macam itu. Ketua RW yang kita pilih itu menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, menurut RT di sini seperti ini. Itu udah di satu RW saja udah seperti itu, apalagi betul. Pemimpin Indonesia. Jadi ya kita harus punya persepsi tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita ketika memilih, pilihlah yang baik di antara mereka. Kita anggap sebagai terbaik. Kalau misalnya mereka tidak ada sempurna, ya carilah di antara mereka itu pemimpin yang mungkin relatif kesalahan-kesalahannya lebih kecil. Kan gitu aja itu, normatifnya begitu. Iya. Jadi untuk pemirsa nih ya, jangan mencari kesempurnaan begitu ya Kiai. Tidak ada yang sempurna begitu. Yang hanya sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik, lalu nih khususnya tahun 2024 besok nih ya Kiai, pemilih terbanyak ini adalah dari suara para generasi muda Gen Z ini perlu sekali, perlunya edukasi dan juga ini harus meneladani begitu Nabi dan Rasul dalam berpolitik saat zaman dahulu. Nanti cerita boleh ya Kiai ini bagaimana teladan Nabi dan Rasul dalam berpolitik. Tapi kita harus jeda sebentar ya Kiai. Jadi tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi
yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema urgensi pemilu dalam perspektif Islam. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya dan bergabung bersama kami dapat melalui line telepon di 024 356973 kali atau melalui live chat di YouTube TV-ku. Ini bagi Anda pemirsa di rumah, siapapun yang sudah memiliki hak untuk memilih begitu dan menyumbangkan suaranya pada pemilu 2024 ini tentunya harus ada penanaman pada diri begitu ya Kiai. Bahwa ini juga pentingnya untuk meneladani Nabi dan juga Rasul dalam berpolitik begitu ya Kiai. Nah ini bagaimana bisa diceritakan Kiai teladan Nabi dan juga Rasul saat berpolitik pada zaman dahulu? Ya, jadi tadi salah satu contoh ya. Rasulullah itu dalam salah sabdanya itu 3 orang saja itu harus ada pemimpin. Kemudian ketika beliau memimpin, ya beliau di Makkah lama, beliau lahir di sana, tapi Makkah tampaknya tidak terlalu kondusif untuk berkembangnya waktu itu agama Islam. Sehingga beliau hijrah. Nah, ketika beliau hijrah di Madinah, itu orang Madinah itu mirip dengan Indonesia. Kenapa itu Kiai? Keragamannya. Ya. Jadi Madinah itu masyarakatnya beragam. Ada beragam agama, ada beragam kabilah, beragam etnik. Ya. Nah saat itu memang kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah pertama ngatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan hijrah, orang pindah. Dan itu ratusan yang pindah bersama Rasulullah, itu kan nggak sederhana. Betul. Saat itu Rasulullah itu mulai disaudarakan itu orang-orang yang datang dari Mekah, hijrah ke Madinah bersama, hidup bersama dengan orang Madinah. Jadi orang Mekah dan orang Madinah. Itu 2 karakter yang berbeda. Betul. Karakter masyarakat kota Mekah, karakter masyarakat Madinah. Nah, mereka ini dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kemudian setelah persaudaraan dari sesama Muslim ini sudah tercapai, Rasulullah juga mengajak semua agama, kelompok kabilah, suku yang ada di Madinah. Dari situ Rasulullah itu tadi, ini cerminan dari di antara kalian ada pemimpin itu. Maka kemudian pemimpin-pemimpin agama, pemimpin kabilah, pemimpin suku, nah, itu diambil, diajak bersama-sama memikirkan Madinah. Nah disitulah kemudian muncul peraturan pertama di dunia, undang-undang pertama di dunia, itu yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah. Itu mengatur itu, sudah perwakilan itu. Masyarakat suku ini ada yang mewakili suku ini, ada yang. Nah mereka kemudian ternyata mereka juga berharap yang dipasrai memimpin Madinah waktu itu Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah akhirnya menjadi pemimpin di masyarakat Madinah. Ya, Madinah kalau dalam konteks pertama kan memang hanya kota kecil. Tapi begitu Rasulullah sudah berdakwah dan justru Islam berkembang luar biasa ketika Rasulullah itu berdakwah dari Madinah itu loh. Sehingga ya akhirnya beliau tidak hanya menjadi pemimpin satu kota Madinah itu enggak, tapi memimpin umat Islam. Bahkan nanti kan kemudian Mekah yang semula sudah sangat sulit ya dipimpin Rasulullah, bahkan Rasulullah terusir juga itu. Akhirnya nanti kemudian malah Mekah itu juga ikut ya bersama dengan Madinah itu loh. Jadi luar biasa di situ, bisa dirangkul itu. Nah, salah satu kehebatan pemimpin dalam demokrasi itu memang harus merangkul rakyatnya juga ya Kiai. Ini kata kunci ini. Jadi pemimpin yang pengen dipilih oleh rakyat
pemimpin yang pengen menjadi pemimpin pilihan rakyat, mereka harus bisa merangkul. Betul. Merangkul dan kemudian tadi yang dilakukan Rasulullah, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat Madinah. Akhirnya masyarakat Madinah itu berpikir, wah ini Rasulullah ini, Muhammad yang paling tepat memimpin Madinah. Ternyata tidak hanya orang Islam yang berbicara seperti itu, tapi semua umat yang ada yang hidup di Madinah, Islam maupun yang non-Islam, semua etnik, tidak hanya Quraisy, tapi semua masyarakat di situ itu akhirnya tertarik kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah lah menjadi pemimpin. Nah, ketika menjadi pemimpin ini Rasulullah memang melakukan berbagai hal, termasuk akhirnya apa? Makkah yang semula sangat kasar, sangat keras terhadap umat Islam juga mereka tertarik, akhirnya berislam juga. Oke, itu artinya tadi ya poin pentingnya adalah merangkul ya, Kiai. Merangkul, lalu juga nih bagaimana dilihat ada upaya-upaya yang bisa jelas nampaknya begitu. Lalu tapi bagaimana jika pemimpin menghalalkan segala cara ini, Kiai? Ini bagaimana sebagai rakyatnya ya? Ini bagaimana nanti kita peran rakyat dalam memilih dan memberikan suaranya nih, Kiai. Lalu perannya nih kita seperti apa, Kiai? Apakah kita bisa menghindari dari upaya-upaya yang tidak baik, lalu hal-hal yang misalkan kurang halal lah, Kiai, salah caranya? Jadi ada begini ya, memang rakyat itu juga harus melihat calon pemimpinnya. Maka calon pemimpin itu tidak boleh masyarakat itu tidak tahu. Harus tahu memang. Maka kan kemudian ada namanya profil ya, profil dari pemimpin. Nah, dari profil dari pemimpin itu akan menjadi landasan dasar rakyat untuk memilih seseorang itu atau tidak. Nah, cuman ini kan untuk saat ini itu nggak gampang. Sekarang ini kita berada di era apa? Era IT teknologi 5.0. Wah, luar biasa itu. Sekarang itu dari situ itu sulitnya menentukan. Karena apa? Karena sekarang ada medsos yang kadang dibuat sengaja untuk mencari kelemahan calon lain. Baik dalam konteks presiden maupun dalam konteks legislatif. Itu kan ada ya, medsos itu luar biasa. Betul sekali. Sehingga kadang itu kita nggak bisa nyeleksi ini benar apa tidak. Tidak. Hoak atau benar. Betul enggak itu? Betul, Kiai. Saya kira para remaja milenial juga mengalami itu. Tidak hanya remaja milenial. Orang-orang tua pun juga mengalami itu. Karena dari medsos ini itu semua calon pemimpin kita itu bahasa Jawanya dibelejeti. Dibelejeti. Apa itu, Kiai, kalau di Indonesia? Lah maka kita harus punya pegangan. Dibelejeti itu dibuka semua. Kebaikan maupun keburukannya. Kan gitu itu. Iya. Kalau kita lihat di medsos itu begini. Betul. Calon ini, kebaikannya ini, keburukannya ini diungkap semua itu. Oleh masyarakat melalui medsos. Betul. Wah, dulu kalau kita pas belum ada medsos itu ya rame-rame sih kampanye keluar kan itu. Kalau sekarang enggak. Medsos itu sudah isinya itu terkait dengan pemilu semua. Nah, ini di sini ini harus hati-hati juga itu. Saya juga menyarankan karena apa ya? Karena sekarang ini ya mulut kita itu malah bungkam. Betul enggak? Mulut kita bungkam, diam di rumah sendirian, tapi tangan kita yang sangat tajam. Oke, tangan yang bergerak, mulutnya diam begitu, Kiai. Itu sebenarnya kalau di Al-Qur'an surat Yasin itu
itu isyarat nanti, itu isyarat di akhirat itu. Tapi ternyata enggak, sekarang sudah dimulai. Mulut kalian terbungkam, tapi jari kalian akan menjadi saksi. Sekarang malah jari-jari kita yang bicara. Iya, jadi beralih fungsi ini ya, Kiai. Beralih fungsi. Maka harus hati-hati di situ. Iya. Harus hati-hati selektif terhadap informasi. Karena ini nggak terasa. Kalau ini mulut misalnya saya ngatain orang itu hanya harus dengan jarak dekat. Iya, kalau ini enggak, jarak jauh. Di sini dikirim ke Amerika. Itu sudah bisa. Nah, maka harus selektif mendapatkan informasi dari medsos. Baik, betul sekali. Ini karena kita sudah berada di era di mana semuanya serba teknologi begitu ya, Kiai. Dan ini tentunya menjadi harapan kalau pemilu besok ini damai, tidak ramai. Tadi yang dikatakan Kiai Anasom bahwa dulu sebelum ada media sosial, sebelum ada teknologi yang berkembang pesat, sepertinya damai, sejuk begitu ya, Kiai. Nah, ini dalam pandangan Islam atau perspektif Islam, pemilu yang baik ini seperti apa begitu, Kiai? Tapi dijelaskannya nanti, Kiai. Kita harus jeda sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id.
Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ulama Menyapa dengan tema urgensi pemilu dalam perspektif Islam. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 024 35697 kali atau melalui live chat di YouTube TVku. Nah, ini peran kita bersama untuk mewujudkan pesta demokrasi atau pemilu yang damai, yang baik dan sejuk ini hawanya begitu ya Kiai. Nah, ini dalam perspektif Islam nih bagaimana supaya pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Ini apakah harus ada merekonstruksi ulang nih semangat dari Rasulullah, dari Nabi begitu Kiai? Ya, pemilu yang kita lakukan di Indonesia selama ini hampir semuanya berjalan dengan baik. Ya. Dan ya walaupun kalau mau dikaji ya ada sih kekurangan-kekurangan yang katakannya kecurangan dan sebagainya. Itu selalu saja terjadi karena tadi faktor keinginan seseorang, kemudian grup dari masyarakat yang memilih terhadap calon tertentu sehingga dia melakukan hal-hal yang mungkin oleh orang lain dianggap sebagai kecurangan. Tetapi dalam hampir pemilu sejak kita pengalaman pertama pemilu 55 itu menjalankan demokrasi ini, saya kira semuanya berjalan dengan baik. Bahwa ada kekurangan-kekurangan itu ya, tidak pernah ada yang sangat sempurna. Pasti ada kekurangannya Kiai. Kemudian kalau kita lihat dari sisi makronya, Indonesia itu mayoritas masyarakatnya beragama Islam, beragama Islam. Nah, selama kita melaksanakan berbagai pemilu itu, tadi kekurang lebihnya itu seperti itu, dan alhamdulillah berjalan baik semua, itu loh. Iya. Nah, ini menurut saya standar sih, standar bahwa ini bagian dari contoh berdemokrasi di Indonesia, di mana di Indonesia itu mayoritas beragama Islam, sehingga ini menjadi contoh juga bagaimana orang Islam mengejawantahkan diri dalam konteks demokrasi untuk memilih pemimpinnya. Saya melihatnya ke situ. Karena kalau dalam konteks demokrasi di negeri-negeri Islam, malah negeri-negeri Islam kan banyak yang hari ini sampai hari ini itu kerajaan. Saudi Arabia. Pusatnya Islam, itu kerajaan. Jadi tidak ada pemilu di sana. Di berbagai wilayah lain, ya yang menggunakan demokrasi itu mana ya? Hampir semua pemimpinnya itu kalau tidak raja itu amir. Amir, betul. Ya, semuanya begitu. Yang memberikan contoh untuk demokrasi yang mayoritas Islam itu Indonesia. Indonesia ya Kiai. Ya. Jadi ini contoh malah menurut saya itu loh. Contoh bagaimana masyarakat Islam Indonesia mengelola demokrasi yang menjadi pilihan dari bernegaranya. Itu ini malah menjadi contoh itu. Indonesia sendiri. Nah, tadi kita sudah melihat dari sisi yang sangat kecil tadi. Ada orang yang mengatakan mosok diserahkan kepada rakyat, orang per orang. Dalam Islam kan ada sistem namanya syuro. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada namanya surat namanya surat Asyuro. Surat musyawarah itu. Perintah untuk bermusyawarah. Sekarang kalau pengewajantahan musyawarah pada masyarakat yang jumlahnya 270 juta. Itu kira-kira gimana? Apakah tadi sudah dicontohkan dari yang sangat kecil tadi? Kalau kalian pergi 3 orang harus tentukan pemimpin satu. Kalau pemimpin satu berarti 2 orang ini milih enggak? Milih. Iya, kan berarti milih dia. Berarti ya vox populi vox Dei itu. Suara rakyat, suara Tuhan, itu sebenarnya juga sesuai dengan hadis ini juga itu loh. Artinya Rasulullah juga memberikan contoh ketika milih pemimpin,
boleh masing-masing itu punya aspirasi. Rakyat Indonesia yang 270 juta, kemudian nanti yang jadi pemilih berapa itu ya, itu masing-masing dia diberi hak, itu loh, diberi hak. Lah kumpulnya dari suara-suara inilah itu seperti penjelmaan dari suara Tuhan, suara ilahiyah itu loh. Iya. Nah ini kalau semua pemimpinnya ini jujur, yang ngelola juga jujur, kemudian rakyatnya yang memilih juga jujur. Ya, kemudian medsosnya juga bagus. Itu kira-kira nanti yang akan terpilih juga yang bagus. Nah, tapi tadi yang berharap kesempurnaan itu terlalu terlalu berangan-angan. Karena memang dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Nah, itu harus ingat itu. Oke, tapi Kiai, ini bagaimana dengan rakyat atau sebagian dari masyarakat kita? Ini tidak memilih begitu Kiai. Tadi kalau dicontohkan Kiai Nasom ada 3 orang dalam satu kelompok, 1 menjadi pemimpin, 2 ini yang memilih. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang ini tadi 200 juta sekian umat muslim, masyarakat Indonesia, tapi ada yang tidak memilih nih Kiai. Ini bagaimana hukumnya dan bagaimana dengan orang yang bisa disebut dengan golput ini Kiai. Nanti kita akan bahasnya usai jeda. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema urgensi pemilu dalam perspektif Islam. Baik, kita lanjutkan nih bagaimana dengan yang golput atau tidak memilih menyumbangkan suaranya nih Kiai. Ini bagaimana Kiai? Ya, karena banyak orang ya punya perspektif masing-masing. Ya. Ada juga yang berpikir akhirnya acuh tak acuh, tidak punya perhatian terhadap pemilu. Ada yang sengaja memang tidak ingin terlibat dalam pemilu. Ada yang kemudian pengen golput. Ya sebenarnya ya itu hak demokrasi juga itu sebenarnya. Itu hak ya Kiai. Hak demokrasi juga. Cuman nanti menjadi akan rugi. Kalau tadi misalnya contoh yang paling kecil 3 orang. Akhirnya kemudian 1 golput. Ini apa yang terjadi? Sehingga ini milih mau tidak mau harus memilih ini. Memilih 1. Berarti ini tidak ikut ya, tidak yang lain tidak ikut apa memilih. Akhirnya apa? Kualitas pemimpinnya nanti juga bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dia sendiri kemudian tidak ikut terlibat dalam proses masa depan dari negara. Bangsa ini. Wong kita ikut itu kan, kita ikut masuk ke TPS kemudian milih itu. Itu kan sebenarnya citra diri kita sebagai suara rakyat, suara Tuhan tadi itu. Jadi ini kayak mewakili dari masyarakat kita itu. Maka saran saya jangan golput. Seperti apapun ya kondisi pemilu ini dilakukan, kita harap itu baik. Atau semua masyarakat untuk bisa terlibat. Nah, walaupun begitu, saya menyarankan ada 1 ayat Al-Quran yang bisa menjadikan pemilu kita ini menjadi ringan. Apa itu? Tu'til mulka man tasya. Allah yang memberikan kekuasaan, pemerintahan kepada seseorang. Jadi seorang itu dipilih menjadi pemimpin, diberi kekuasaan oleh Allah, itu Allah yang menentukan. Jadi ini harus dengan rekayasa apapun, seperti apapun, kalau orang itu belum ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, maka dia tidak akan jadi pemimpin. Nah kalau begitu kan enak kita sebagai rakyat. Ketika kita akan memilih, mungkin istikharah kalau orang Islam ya, bagus itu kalau. Tapi apa yang sudah dalam pikiran kita itu yang baik, yakinlah itu yang baik itu. Maka ketika kita masuk ke TPS ya sudah coblos itu loh. Dengan penuh keyakinan begitu. Penuh keyakinan. Ya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Jadi Allah juga mencabut kekuasaan seseorang. Ya Allah juga yang akan mencabut. Seseorang itu dia menjadi pemimpin atau tidak menjadi pemimpin itu dari Allah. Kalau begitu kan enak saja itu. Oh, jadi bahkan ada yang menjelaskan juga Allah itu akan memberikan pemimpin kepada suatu bangsa, kepada suatu masyarakat sesuai dengan karakter masyarakatnya. Oh, baik. Jadi ketika masyarakatnya kok masih suka tipu-tipu dan sebagainya, ya bisa jadi nanti yang dipilihkan oleh Allah sesuai. Tapi semoga tidak ya. Ini yang berbahaya. Ya, ini bahaya. Semoga Allah memilihkan betul-betul yang terbaik untuk Indonesia. Ya, betul sekali. Kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, pemimpin rakyat adalah utusan Tuhan, begitu ya, Kiai. Dalam konteks Iya. Dan ini terakhir Kiai, harapannya nih juga dari umat Islam, rakyat Indonesia dan juga ulama, harapannya untuk pemilu besok ini Kiai seperti apa? Ya, saya berharap semuanya masyarakat itu ikut terlibat, ikut mengawasi. Dan semoga Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang hebat, yang bisa membawa kemakmuran bangsa dan negara ini ke depan. Dan juga bisa terus berjuang untuk Indonesia.
Semoga Indonesia diberi keberkahan oleh Keberkahan. Allah, pemimpin Amin. yang hebat. Saya Amin. kira itu. Amin. Terima kasih Kiai. Semoga besok kita bersama-sama menentukan pemilih yang akan memimpin kita semua, rakyat Indonesia, umat muslim ini yang mampu mewujudkan kemaslahatan umum juga. Baik Kiai, terima kasih atas waktunya dan semoga pemirsa kita selalu diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan Ulama Menyapa hari ini. Saya Indira Majestika pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.